Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazlia Numa, kelas 6 Hamzah bin Abdul Muthalib, MI Persis Gandok. Dan saya akan melakukan wawancara ayah bunda tentang listrik. Karena ayah saya masih di tempat kerja, saya akan melakukan wawancara dari teknologi. Teknologinya adalah Zoom Meet. Saya akan menelepon ayah saya dulu. Waalaikumsalam, Papi. Zoom meetingnya sudah siap. Iya, Ya. Assalamualaikum kakak. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam. Ada yang bisa Papi bantu? Kakak ada tugas wawancara. Bisa Papi bantu? Oke, silakan Papinya dijadikan co-host biar Papi juga nantinya bisa share screen. Ya, Papi. Sudah. Oke, silakan pertanyaannya kakak. Papi bisa nggak menggambarkan kehidupan sebelum adanya listrik? Ya, Papi share screen dulu ya. Iya, Apakah PowerPoint Papi bisa dilihat kak? bisa, Kak. Bisa, Papi. Oke, ya. Gambaran kehidupan sebelum ada listrik. Ini Papi juga pernah mengalami eh, waktu kecil sampai SMA dulu papi eh, kehidupan tanpa belum ada listrik. Aktivitas bekerja pada saat belum ada listrik itu dilakukan dari pagi hingga sore karena ada sinar matahari. Namun ketika malam tiba, kegiatan tersebut biasanya tidak bisa dilakukan karena membutuhkan penerangan tambahan. Penerangan tambahan yang dulu biasa dilakukan itu dengan menggunakan nih seperti yang ada di gambar, ada lampu cempor ya. Waktu belajar papi dulu juga sama menggunakan lampu cempor. Ada juga yang menggunakan lampu patroma. Kalau mau keluar rumah itu menggunakan lampu badai atau lampu kapal. Dan dulu kalau sekarang kan masak pakai rice cooker tinggal colok tuh karena sudah ada listrik. Dulu itu menggunakan tungku yang bahan bakarnya kayu bakar. Begitu juga kalau mau menyetrika menggunakan setrika nih, setrika cap jago. Bahan bakarnya itu arang yang dibakar terlebih dahulu terus dimasukkan ke dalam setrikaannya. Jadi setrikaannya menggunakan bahan bakar arang. Dulu kalau mau mandi itu harus menimba air dulu di sumur seperti yang ada di gambar. Kalau sekarang kan tinggal pakai pompa air listrik. Begitu Kak, kehidupan sebelum adanya listrik. Oh iya. Terus kakak pingin tahu tagihan listrik tiap bulan berapa? Oke, tagihan listrik. Listrik itu ada dua jenis Kak, ada yang prapaskah bayar dan ada prabayar dan ada pasca bayar. Kalau di rumah kita menggunakan pasca bayar. Listrik yang kita gunakan itu 2.200 watt. Kurang lebihnya dalam satu bulan itu tagihannya antara 1 juta sampai 1.200.000. Tapi kalau yang menggunakan prabayar, seperti yang ada di layar Kak perhitungannya, ada meteran di rumah-rumah. Nanti akan dihitung jumlah meteran bulan lalu dan bulan ini diselisihkan, maka jumlah yang ada misalnya nih seperti bulan lalu 1.550, bulan sekarang 1.750, maka penggunaan listrik di rumah tersebut adalah 200 kWh. Nanti dikalikan tarif, totalnya akan menjadi biaya tagihan listrik per bulan. Oke. Terus kakak juga pingin tahu sumber listrik di rumah itu apa? Ya, sumber listrik itu sebenarnya kalau di kita menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang dialirkan melalui kabel-kabel sampai ke rumah kita.
untuk di rumah kita disambungkan terlebih dulu ke meteran seperti yang ada pada gambar. Maka sumber listrik kita berasal dari PLN yang dihubungkan ke meteran. Meteran ini untuk menghitung penggunaan listrik yang ada di rumah kita. Terus, gimana cara penghematan listrik di rumah? Ya. Ada banyak hal dan juga kakak nanti bisa lakukan agar juga ikut membantu dalam penghematan listrik. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Lampu hemat energi ini sangat jelas bisa mengurangi penggunaan listrik. Yang paling harus sering kakak lakukan adalah matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Seperti kalau siang hari sebetulnya sudah ada cahaya matahari, ya matikan saja lampunya. Kulkas itu bisa diatur suhunya. Kalau menggunakan yang suhu sangat dingin, itu juga menggunakan listrik yang lebih besar. Maka atur suhu kulkas juga akan bisa mengurangi penggunaan listrik. Cuci pakaian itu eh, tunggu dulu, jangan terlalu sering mencuci pakaian. Tunggu dulu sampai menumpuk, baru dilakukan pencucian. Jangan sedikit-sedikit langsung dicuci. Penggunaan mesin cuci yang sering itu menghamburkan listrik. Sering gunakan cahaya alami dari jendela atau ventilasi. Selanjutnya, mandilah dengan lebih cepat karena semakin lama mandi dan semakin banyak menggunakan air itu juga akan memperbesar tagihan listrik. Jangan lupa juga mencabut pengisi baterai, misalnya kalau sedang mengecas HP itu kalau sudah selesai langsung dicabut. Penghematan listrik ini sangat bermanfaat agar tagihan bulanan bisa ditekan. Tapi bukan hanya itu saja, dengan menggunakan listrik yang hemat dan eh, secara baik, maka kita membantu melakukan pemerangan terhadap krisis iklim sehingga ketersediaan listrik itu bisa cukup. Oke, terima kasih banyak, Papi. Sama-sama kakak, selamat belajar ya. Mohon maaf, papinya masih di tempat kerja ya. Iya, Papi, tidak apa-apa, dan terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah wawancara ayah bunda tentang listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.